warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, hari ini kita lanjutkan pertemuan membahas tentang teori sumber daya sektor publik. Yang kemarin kita sudah bahas perbandingan antara sektor publik dan swasta. Dan juga kita dalami tentang sekarang kita langsung ya kepada pendalaman tentang sektor publik ya. Bapak dan Ibu bisa perhatikan bahwa sektor publik yang pertama tidak mendasarkan pada pilihan individual dalam pasar, akan tetapi pilihan kolektif dalam pemerintahan. Mendasarkan pada tuntutan masyarakat yang sifatnya kolektif, massal maksudnya, yang biasanya disampaikan melalui perwakilan, baik itu partai politik maupun dari partai politik, kemudian juga di dalam Dewan Perwakilan Rakyat. Kalau di daerah mereka DPRD ya. Yang kedua, penggerak sektor publik adalah karena kebutuhan sumber daya, adanya kebutuhan masyarakat terhadap sumber daya seperti ya, mari kita lihat. Seperti air bersih, listrik, keamanan, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Menjadi alasan utama untuk menyediakannya. Jadi penggeraknya itu ya. Kalau sektor swasta, kebutuhan private. Ya. Dalam hal penyediaan produk, barang, atau jasa pelayanan publik, tidak bisa dipenuhi melalui prinsip mekanisme pasar. Dalam sistem pasar, harga ditentukan sepenuhnya oleh penawaran dan permintaan. Namun di sektor publik, tidak bisa ditentukan murni berdasarkan harga pasar. Mungkin saja pelayanan publik tersebut berada di bawah harga pasar, maka pemerintah perlu mensubsidi. Itu pun juga tergantung kepada kondisi dan situasi negara dan kondisi situasi masyarakat. Lanjut. Pemerintah mungkin perlu melakukan intervensi pasar, salah satunya ya. Atau operasi pasar untuk cek harga produk tertentu agar menjadi kebutuhan utama masyarakat. Bapak Ibu yang kondisi empirik sudah sangat memahami kondisi itu. Yang ketiga, sektor publik bersifat terbuka untuk masyarakat. Informasi harus diberikan kepada publik seluas mungkin untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik. Informasi seperti laporan kinerja, laporan keuangan, serta anggaran harus disampaikan secara terbuka. Berbeda dengan sektor swasta yang kemarin kita sudah bahas. Ya. Yang keempat, menciptakan keadilan kebutuhan. Kemudian berkepentingan untuk menciptakan adanya kesempatan yang sama bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan utama hidupnya seperti kesehatan, pendidikan, dan sarana umum lainnya. Yang kelima, bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial. Dihadapkan pada permasalahan keadilan distribusi kesejahteraan sosial. Kemudian yang terakhir,
kekuasaan tertinggi adalah masyarakat. Pelanggan atau non-pelanggan, listrik, air bersih, PLN, PDAM, berlangganan atau tidak, masyarakat berhak atas air bersih dan listrik sehingga pemerintah campur tangan. Nah, itu kondisi empirik yang ada saat ini. Nah, perkembangan ke depan seperti apa? Sudah banyak masyarakat yang mengeluh tentang listrik, tentang PDAM, air bersih, sehingga penggunaan air tanah masih berjalan, ya. Nah, air tanah pun sekarang untuk pabrik-pabrik dan sebagainya tidak begitu bisa terkontrol dengan baik oleh pemerintah. Sehingga kondisi ini menjadi masyarakat menjadi rancu dan sering melakukan protes. Perusahaan PLN, PT menjadi PT, orientasinya kemudian keuntungan. Yang begitu juga PDAM, orientasinya kemudian tetap keuntungan. Oleh karena itu, masyarakat serba sulit kondisinya sekarang. Ya. Nah, pemerintah juga demikian, serba sulit. Sehingga kondisi keuangan negara sangat mempengaruhi semua kebijakan yang ada. Itu kondisi real yang ada dari aspek sektor publik. Kita lanjutkan. Tindakan kolektif merupakan instrumen pemerintahan. Tidak bisa murni pasar. Dan juga tidak bisa sepenuhnya mengikuti mekanisme pasar bebas. Tindakan kolektif masyarakat bisa membantu tindakan pemerintah. Sulit untuk memenuhi keinginan dan kepuasan masyarakat secara perorangan. Oleh karena itu diperlukan partai politik sebagai alat untuk melakukan tindakan korektif. Baik, sekarang kita bicara soal sektor publik tidak menjadikan laba sebagai tujuan utama. Keputusan sektor publik bisa memaksa seperti pajak dan pelayanan-pelayanan tertentu. Kritik terhadap organisasi sektor publik yang selama ini ada masih berjalan sampai dengan saat ini, ada tidak produktif, tidak efisien, selalu rugi, rendah kualitas, miskin inovasi, kreativitas, dan lain-lain. Sehingga muncul gerakan reformasi manajemen sektor publik. Nah, itu perkembangannya, ya. Dalam kondisi empirik di Indonesia, Bapak dan Ibu, kenapa masyarakat tidak dilayani secara perorangan? Karena di dalam Undang-Undang Dasar, konstitusi kita mengacu kepada itu, Presiden berpegangan bahwa kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di dalam pemahamannya, kesejahteraan kolektif, bukan kesejahteraan perorangan. Nah, di dalam prakteknya ada kemudian standar pelayanan minimum, SPM, sehingga masing-masing sektor ditentukan standar pelayanan minimumnya karena keuangan pemerintah maupun pemerintah daerah sangat belum memungkinkan untuk memberikan pelayanan yang prima untuk seluruh kegiatan sektor publik. Selanjutnya pelayanan prima itu kemudian ditentukan, bahkan ada yang sampai harus membayar dan sebagainya. Nah, inilah perkembangan terkait dengan situasi negara.
yang perlu kita cermati bahwa sektor publik masih sampai dengan saat ini dinilai tidak produktif, efisiensinya kurang, selalu rugi seperti PT Garuda. PLN laporannya juga rugi. Garuda laporannya juga rugi. Dan badan-badan usaha yang lainnya. Padahal gaji dari pimpinan BUMN itu mungkin 100 kali lipat dari gaji PNS biasa. Kalau mereka punya gaji sampai 500-an juta, PNS cuma 5 juta paling tinggi. Ini kondisi real ya. Saya kira itu pendalaman tentang sektor publik. Nanti kita lanjutkan berbicara tentang reformasi. Reformasi karena situasinya selalu seperti itu dianggap, sehingga muncul gerakan reformasi manajemen sektor publik. Tidak hanya di Indonesia ya. Kalau di Indonesia itu spesifik sifatnya, sesuai dengan konstitusi kita. Jadi pemerintah, presiden tidak bisa diimpeach karena rakyat itu banyak yang masih yang miskin, banyak pengangguran, banyak tenaga kerja yang tidak produktif, yang tidak bisa dimanfaatkan. Banyak kemiskinan, banyak orang masih tinggal di bawah jembatan. Standar kemiskinan kita masih 30%, ya, hampir ada data yang menyatakan seperti itu. Itu pun presiden tidak bisa diimpeach. Karena memang konstitusi mengatur seperti itu. Ya, itu penjelasan saya tambahan terkait dengan pendalaman sektor publik. Nah, sekarang kalau ada yang bertanya, ada yang mempermasalahkan, ada yang mendiskusikan, Bapak Ibu mungkin banyak baca referensi, sehingga mungkin penjelasan saya ini ada yang confuse dari referensi-referensi yang ada. Saya persilahkan untuk ada yang mempertanyakan, ada yang mendiskusikan. Silakan. Ada yang mendiskusikan? Terkait dengan kondisi empirik masalah sektor publik di Indonesia. Prof? Ya, silakan. Mata negara, Prof. Ya, baik, silakan. Silakan, Pak. Ya, salam sehat, Prof. Terima kasih waktunya, Prof. Ya, silakan. Tadi Profesor menyampaikan terkait dengan kondisi-kondisi sektor-sektor publik yang ada di Republik ini. Tapi kalau kita lihat dan kita telusuri memang bicara PLN, bicara listrik dan yang lain-lain, kadang-kadang saya juga termasuk orang yang heran juga kalau perusahaan-perusahaan pemerintah itu selalu dikatakan rugi. Karena apa? Kita juga tahu karena sebenarnya itu perusahaan-perusahaan monopoli. Saya kira ada kesalahan yang mungkin memang harus diteliti lebih lanjut. Kenapa hal itu bisa terjadi itu, Prof? Itu pertanyaan pertama, Prof. Yang kedua, bicara tentang pelayanan publik dengan standarnya. Sebenarnya kita di birokrasi kalau mau betul-betul sungguh-sungguh berikan pelayanan, sebenarnya standar-standar itu saya yakin bisa terpenuhi. Upaya-upaya pemerintah dengan WBK, WBBPM itu adalah bagian bagaimana kita di instansi terpacu untuk memberikan pelayanan. Tapi saya di birokrasi melihat
ini akhirnya menjadi seremonial yang bagaimana masing-masing instansi berlomba-lomba dari sisi untuk mendapatkan dengan berbagai cara. Artinya berbagai cara adalah kelengkapan dokumen dan yang lain-lain. Padahal outcome-nya adalah satu, bagaimana masyarakat bisa terlayani dengan baik. Contoh, bagaimana sumbangan sumbangan untuk COVID, sumbangan untuk tunai dan lain-lain, datanya bisa sampai ke masyarakat. Ternyata kita juga tidak sanggup karena data-datanya pun tidak ada. Nah, ini mohon pencerahan dari Profesor, kenapa hal ini bisa di kita, di Republik ini masih sering terjadi dan ya, baik. Tadi masalahnya yang pertama ya, kenapa BPJ Garuda, PLN, BPJS dan bahkan lain-lain itu laporannya selalu merugi. Padahal pemasukannya cukup besar. Kalau dihitung ya. Kalau menurut saya sementara belum ada penelitian yang lebih jauh karena meneliti soal itu tidak akan mendapat data menurut saya ya. Permasalahannya ada pada regulasi kita. Regulasi dari ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang BUMN. Apalagi setelah dirubah menjadi perusahaan terbatas. Ketika dia menjadi BUMN murni, dituntut untuk memberikan pelayanan publik dan mengurangi kondisi keuntungan. Sehingga rugi, zaman dulu rugi. Setelah merubah posisi menjadi perusahaan terbatas, ya, menjadi PT PLN, menjadi PT Garuda, malah tetap rugi. Karena apa? Begitu menjadi PT, gaji yang tadinya 150 juta, mereka sekarang naik menjadi hampir 500 juta untuk dirutnya, barangkali seperti itu. Nah, sehingga semua akan mengikuti standar itu. Kekeliruannya, masalahnya adalah pada standar gaji. Pegawai-pegawai BUMN, pegawai bank, pegawai Kementerian Keuangan, dan pegawai-pegawai yang lain dengan standar kerja, jam kerja yang sama, itu bervariasi. Itu masalah utama yang ada di pemerintah kita. Mengapa dia rugi? Karena dia begitu posisi swasta menjadi perusahaan terbatas, standar gaji perusahaan terbatas itu harus dipenuhi oleh pemerintah. Sehingga keuntungan-keuntungan yang ada belum buat membayar utang, tapi membayar gaji pegawai saja sudah bisa tekor, sehingga laporannya menjadi tekor. Dan juga mereka bisa memainkan dana yang ada untuk membiayai proyek-proyek tertentu, sehingga proyek-proyek itu kenyataannya kemudian menjadi tidak jalan, sehingga uang habis ke situ. Sehingga banyak sekarang Bapak melihat banyak mereka yang diproses hukum ya. Proses hukum itu satu masalahnya. Yang kedua adalah masyarakat terlayani dengan baik mungkin bisa jika regulasi kita juga pada konstitusi ada satu perubahan bahwa kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu harusnya ada penjelasan bahwa standar kesejahteraan sosial itu ada standarnya.
Tapi di sini kan nggak ada. Yang kaya sangat kaya, yang miskin sangat miskin, yang tidur di bawah jembatan masih ada, sehingga pemerintah tidak mampu mengelola itu semua. Nah, kemudian kenapa kemudian pemerintah tidak bisa diimpit? Karena di dalam konstitusi diatur fakir, miskin, dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Nah, itu tergantung juga alokasi melihara, jamin mereka sehingga bisa sejahtera. Saya contohkan di Eropa, contoh di Belanda, standar itu diberikan jaminan sosial sehingga kehidupan dia bisa standar sehari-hari, kebutuhan hidup itu ada standarnya. Nah, itu diberikan oleh pemerintah Belanda bagi mereka yang tapi di Indonesia kalau ada diberi bantuan, dikepiurin uang untuk berusaha sehingga mereka menjadi ketergantungan kepada pemerintah. Boleh membantu, boleh mengkasih kartu-kartu, tapi ada batas limited. Itu habis, diberikan jangka waktu dia jadi presiden 5 tahun. Nanti sebelum 5 tahun mereka sudah bisa bekerja, berusaha mandiri, mempunyai penghasilan sehingga bisa berdaya. Sehingga program pemberdayaan itu selama ini tidak jalan, pura-pura jalan saja. Jadi itu kondisi yang menurut saya yang regulasi mendukung seperti itu, kemampuan keuangan juga seperti itu, sehingga semacam lingkaran setan, lingkaran kemiskinan yang tidak bisa diselesaikan dengan baik karena konstitusi. Sehingga menurut saya satu-satunya jalan robah konstitusi terkait dengan kesejahteraan masyarakat. Harus ada ukuran bahwa masyarakat Indonesia itu harus hidup layak, kebutuhan hidupnya terpenuhi oleh pemerintah. Bukan fakir, miskin, dan anak terlantar dipelihara negara, tetapi mereka itu dipenuhi, dikasih pekerjaan, dikasih penghasilan. Kalau perlu pendidikan dan kesehatan gratis. Mereka pendidikan disekolahkan, setelah lulus diberi pekerjaan, uang pendidikan itu bisa diambil ketika dia sudah punya gaji untuk kontribusi terhadap membiayai pendidikan yang lain-lain yang belum. Saya kira itu solusi yang paling tepat. Kalau tidak ada solusi secara besar, mendasar, pikiran besar, pokoknya Indonesia akan tetap seperti ini. Problem-problem orang tidur di bawah jembatan dan sebagainya itu tetap akan ada. Pasal fakir miskin anak terlantar itu harus dihapus menurut saya ya. Fakir miskin dan anak terlantar diberikan jaminan hidup layak sesuai dengan dasar-dasar kebutuhan kemanusiaan. Barangkali begitu. Nah, soal negara kemudian bagaimana mencari uang untuk itu, nah itu negara yang berpikir untuk itu. Satu perusahaan-perusahaan itu diolah supaya seperti itu. Saya kira solusi yang saya tawarkan, saya pikirkan seperti itu. Ya. Memang harus ada perubahan konstitusi yang terkait dengan urusan kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan sosial.
jangan kesejahteraan sosial ya, kesejahteraan masyarakat. Sosial boleh, tapi masyarakat sosial dalam arti masyarakat, kemudian masyarakat yang pada tataran terendah diberikan kontribusi subsidi yang cukup untuk hidup layak sebagai harkat dan martabat kemanusiaan. Sekarang di Indonesia itu banyak sekian persen rakyat miskin tidak memenuhi standar harkat dan martabat kemanusiaan. Harusnya kita bicara harkat dan martabat kemanusiaan. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak dan Ibu sekarang secara nasional, bahkan internasional, untuk mengukur keberhasilan pemerintah daerah, itu diukur dengan Human Development Index-nya meningkat. Hanya itu. Kita mengikuti itu. Tetapi juga kalau berdasarkan United Nations Organization, Pemda sukses ketika HDI-nya meningkat. Indeks pembangunan manusianya meningkat. Berdasarkan UNDP ada 5 unsur. Berdasarkan Undang-Undang Kesejahteraan Sosial ada 10 unsur. Nah ini kita tidak konsisten. Mau mengacu kepada Undang-Undang Kesejahteraan Sosial atau mengacu kepada United Nations Organization atau mengacu kepada United Development Program, UNDP. Nah ini yang kita memang rancu ya. Dari sisi akademik saya melihat memang masalah pelayanan publik ini khususnya untuk kesejahteraan masyarakat itu rancu. Masih rancu antara regulasi dan pelaksanaan yang dilakukan oleh Pemda. Saya kira itu beberapa hal yang menjadi kerangka berpikir kita untuk melihat pelayanan publik untuk khususnya kesejahteraan masyarakat yang masih menjadi lingkaran setan yang tidak kunjung terpenuhi sepanjang konstitusi kita masih bunyinya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemahaman dari pemerintah dan undang-undangnya ada pelayanan prima itu membayar, standar pelayanan minimal itu masing-masing diterjemahkan berdasarkan kemampuan Pemda masing-masing. Sehingga ke depan orang suruh kerja di NTT mungkin milihnya kerja di Jakarta. Suruh kerja di Aceh pasti milihnya kerja di Jakarta. Yang UMR-nya lebih besar. Suruh kerja di Sumedang, pilihnya kerja di Bandung. Nah, itu akan berkembang ini hal-hal seperti itu. Ya, ini sangat panjang ceritanya sehingga Bapak bisa melihat nanti, berpikir mana yang tepat dan bagaimana kita membahas soal sektor publik ini. Ya, itu tambahan saya, bisa dipahami atau masih ada yang dipertanyakan? Makasih Prof. Sementara itu dulu Prof. Nanti kami sambung lagi kalau ada kesempatan berikutnya. Makasih ya, Prof. Baik. Ya. Ada yang lain? Bagus itu pertanyaannya, bagus ya. Karena itu sudah meluas melihat satu kondisi empirik yang ada. Ada yang lain, Bapak-bapak, Ibu? Sementara belum, Prof. Ya. Sementara Baik, kalau Prof. belum, kita lanjutkan ya. Saya presentasikan gerakan reformasi manajemen sektor publik. Ya. Salah satu gerakan reformasi sektor publik adalah munculnya konsep
New Public Management. Ya, teori-teori dari Christopher Awalhood, kemudian Huggins, kemudian pendekatan manajemen modern di sektor publik pada awalnya muncul di Eropa tahun 1980-an. Ini cerita ya, sebagai reaksi terhadap tidak memadainya model administrasi publik. Dan penekanan New Public Management saat itu adalah pelaksanaan desentralisasi dan modernisasi pemberian pelayanan publik. Pada perkembangannya, pendekatan manajerial modern tersebut memiliki banyak sebutan. Misalnya, managerialism, new public management, market-based public administration, post-bureaucratic paradigm, entrepreneurial government. Itu istilah-istilah ya, masing-masing istilah ini di masing-masing negara ya, berbeda. Padahal teorinya sama. Dia menerapkan efisiensi dan efektivitas manajemen pada sektor swasta, kemudian ditarik kepada sektor publik. Tapi karena masing-masing negara mengacu kepada konstitusinya, kemudian mereka membuat istilah masing-masing. Ya. Mari kita lihat berikutnya. Berbagai pendekatan tersebut, manajemen modernisasi di sektor publik bermuara pada pandangan umum yang sama. Makanya tadi saya katakan sama pandangan umumnya, tapi istilah di masing-masing negara saja yang berbeda. Lanjut. Ya, beberapa hal mari kita lanjutkan terkait dengan satu, tradisional, modern memberi perhatian yang lebih besar pada pencapaian kinerja dan akuntabilitas manajer publik. Ada keinginan dan gerakan meninggalkan birokrasi klasik ke model organisasi yang modern dan lebih fleksibel. Perlu dibuat tujuan organisasi dan tujuan personal yang jelas, yang berdampak pada pengukuran atas prestasi dengan indikator kinerja dan evaluasi program secara sistemik. 4. Staf senior secara politis lebih berkomitmen terhadap pemerintah dan pada non-partisipan. Jadi mereka selalu tidak bisa mandiri, ya. Dia tidak bisa netral. Fungsi pemerintahan akan lebih banyak berhadapan dengan pasar, tender. Catholic government steering rather than drawing. Itu seperti apa teori dari teori sudah lama ini ya, tetapi kondisi itu berjalan sampai sekarang. Terdapat kecenderungan untuk mengurangi fungsi pemerintah melalui privatisasi, bentuk lain, dan mengadopsi mekanisme pasar di sektor publik. Itu teori Huggins ya. Ya, lanjut. Ya. Mari kita sekarang langsung ke teori New Public Management. Tadi reformasi sektor publik itu bermuara pada istilah New Public Management. Jadi New Public Management itu adalah teori manajemen publik
beranggapan bahwa manajemen sektor swasta lebih baik. Tadi saya sudah ceritakan. Perlu diadopsi beberapa praktek dan teknik manajemen sektor swasta atau mekanisme pasar di swasta, kompetensi leader, kemudian privatisasi perusahaan-perusahaan publik, kemudian bentuk modernisasi reformasi manajemen dan administrasi publik, dipolitisasi kekuasaan, desentralisasi wewenang, dan mendorong demokrasi. Mengubah peran pemerintah dengan masyarakat. Ya. Kita perkembangannya nanti akan saya ceritakan bahwa pemerintah yang dulunya masyarakat tidak banyak berperan dengan konsep yang saya ceritakan sektoral kemarin akan dalam kebijakan pemerintahan itu berperan 4 sektor. Sektor publik, sektor private, bisnis, sektor community, dan sektor akademik. Bentuk modernisasi, reformasi manajemen dan administrasi publik, dipolitisasi kekuasaan, desentralisasi wewenang yang mendorong demokrasi. Mengubah peran pemerintah dengan masyarakat. Sudah saya jelaskan tadi. Sebuah fenomena internasional sebagai bagian proses global. Masing-masing negara berbeda pada tataran implementasinya. Sehingga namanya pun mereka berbeda. Mari kita lihat Christopher Hood bahwa pemerintah Australia menentang konsep agentification dalam struktur organisasi pemerintahannya jika terjadi pemisahan kebijakan dengan pelaksanaannya. New Zealand dan Inggris berbeda, padahal sama-sama menerapkan New Public Management teori dan prinsipnya. Tren yang terjadi di dunia mengarah pada penggunaan anggaran berbasis kinerja, manajemen berbasis outcome yang kita di Indonesia juga sudah beberapa tahun yang lalu mulai. Penggunaan akuntansi accrual dan lain-lain. Tetapi tidak bersamaan antara penerapan masing-masingnya. Ya. Perbedaan teoritis, administrasi publik, dan manajemen publik, pemangkasan birokrasi pemerintahan, privatisasi, penggunaan sistem kontrak secara rinci bervariasi. Terdapat motivasi yang berbeda bagi setiap negara dalam menerapkan New Public Management. Di Inggris modelnya privatisasi ya, untuk tujuan efisiensi, cost cutting, jadi pemotongan anggaran, pembiayaan, dan perbaikan kualitas pelayanan. Itu contoh ya. Di Indonesia, mari kita lihat kondisi real dalam negara berkembang ya. Untuk menaikkan pendapatan itu untuk apa? Bukan sepenuhnya bisa digunakan untuk pelayanan masyarakat, tapi untuk menutup defisit fiskal. Memang semua negara punya utang, defisit fiskal ada, tapi kita memang untuk membayar bunga hutang saja itu sudah kembang kempis ya. Tergantung faktor kontingensi yang bersifat lokal. Mari kita lihat, secara umum New Public Management itu selaras dengan reinventing government, restrukturisasi dan pembaruan sistem birokrasi. Nah, seperti sistem birokrasi kita sekarang sudah ASN ya. Yang dulu dengan ketentuan lama.
Sekarang sudah ketentuan baru. Untuk efisiensi dan efektivitas sektor publik, meningkatkan daya respon lembaga publik terhadap klien dan pelanggannya, mengurangi pengeluaran publik, memperbaiki akuntabilitas manajerial. Pemilihan instrumen kebijakan, ada komersialisasi, korporatisasi, privatisasi, desentralisasi, devolutive management, pergeseran dari pengendalian input, kontrol menjadi pengukuran output dan outcome. Nah, ini kenapa ada privatisasi pada zaman Presiden Ibu Mega, beberapa perusahaan itu diprivatisasi, bahkan dijual ke pihak yang lain, ya, sehingga kita kehilangan sumber. Ya. Tapi memang kebijakannya pada waktu itu sah seperti itu. Pergeseran dari pengendalian input control menjadi pengukuran output dan outcome. Spesifikasi kinerja yang lebih ketat, meluasnya penggunaan mekanisme kontrak. Hal-hal tersebut membuktikan bahwa penerapan New Public Management telah berpengaruh luas terhadap proses perubahan organisasi sektor publik secara komprehensif di hampir seluruh dunia. Ya. Catatan. Tidak semua unsur-unsur sektor swasta baik untuk sektor publik. Ini kondisi empirik yang kita lihat ya. Standar etika yang tinggi dikesampingkan. Manajerialisme dicurigai bahwa bentuk kapitalisme yang akan merasuk ke sektor publik. Kenapa ini saya keluarkan? Karena sekarang pemerintah itu seluruhnya seperti mencari untung ya. Mencari untung. Tidak cukup hanya dengan menarik pajak saja, perusahaan-perusahaan pun disuruh mencari untung, tapi kenyataannya rugi. Apakah pola lama sektor publik mampu menghadapi tantangan kebutuhan masyarakat ke depan? Ini pertanyaan besar buat kita. Secara administratif, mengikuti prosedur aturan dari perintah pengorganisasian. Manajemen, pencapaian hasil dan tujuan luas menyangkut fungsi-fungsi yang luas seperti perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengarahan, koordinasi, staffing, motivasi, dan pembuatan keputusan. Ada yang bertanya, potong ya, potong saya kalau ada yang confused ya. Saya lanjutkan. Ellison mengidentifikasi terdapat 3 fungsi manajemen yang secara umum berlaku di sektor publik maupun swasta. 1. Fungsi yang pertama adalah fungsi strategi, meliputi penetapan tujuan dan prioritas organisasi. Yang kedua, membuat rencana operasional untuk mencapai tujuan. Sama, sektor swasta seperti itu, sektor publik juga seperti itu. Dari sisi fungsi strategi. Yang berikutnya, dari fungsi manajemen komponen internal. Meliputi pengorganisasian dan penyusunan staf, pengerahan dan manajemen sumber daya manusia, penerapan dan manajemen sumber daya manusia, pengendalian kinerja. Kemudian yang ketiga, fungsi konsistensi eksternal, meliputi hubungan unit eksternal organisasi,
hubungan dengan organisasi lain, hubungan dengan pers dan publik. Nah, dalam penjikatan manajerialisme, fungsi-fungsi strategi seperti perumusan strategi, perencanaan strategi, pembuatan program merupakan hal yang harus dilakukan oleh manajemen publik. Nah, sehingga Bapak dan Ibu, kita melihat antara manajemen swasta dan publik ada yang sama, tetapi tidak semua manajemen di swasta itu bisa diterapkan pada sektor publik. Dalam pendekatan administrasi publik, konsepsi strategi tidak menjadi perhatian utama. Fokus utamanya adalah pemenuhan prosedur dan peraturan serta pelaksanaan instruksi atasan serta berorientasi pada pemenuhan tujuan jangka pendek kelancaran tugas sehari-hari. Ini penting Bapak dan Ibu bahwa di sektor publik itu semua terikat di dalam struktur, terikat di dalam kultur, dan terikat di dalam prosedur. Ketika struktur, kultur, prosedur dilampaui, artinya pelaksanaan tugas dari sektor publik itu menyimpang dari aturan sehingga ketika masyarakat puas, pelayanan pada sektor publik bisa dituntut. Karena pelayanan sektor publik itu merupakan hak konstitusional masyarakat. Ini yang penting. Dan bahkan untuk pelayanan sipil merupakan kewajiban dari pemerintah. Ini perlu dipahami tadi ya. Sehingga pada sektor publik kenapa terkesan masih rendah inovasinya, kinerjanya masih rendah karena dia terikat pada struktur, kultur dan prosedur. Staf tidak boleh langsung ke atasan puncak. Dia harus lewat pimpinan yang terdekat dan sebagainya. Tapi kalau sektor swasta, dia punya ide brilian, bisa melambung langsung, dan bahkan itulah yang menjadi sukses story dari sektor-sektor yang lain. Bisnis apalagi ya. Berorientasi pada manajemen internal, mengorganisasikan biro-biro, merekrut pegawai, melatih dan promosi pegawai, personalia, dan sebagainya. Nah, inilah yang saya katakan tadi, bahwa sektor publik pada dasarnya terikat pada struktur, terikat pada kultur, dan terikat pada prosedur. Sampai dengan saat ini. Nah, kecuali kalau ada reorganisasi sektor publik, sudah konsisten dilaksanakan bahwa yang ada jabatan-jabatan yang masih itu hanya menteri, eselon 1 dan eselon 2. Eselon 3, eselon 4 tidak ada. Pekerjaan-pekerjaan operasional diserahkan kepada kontraktor dengan standar yang ditentukan. Nah, sekarang kita sudah merubah memang eselon 3, eselon 4 sudah dirubah, sudah dijadikan pejabat tertentu, tapi masih tenaga pegawai yang baru. Padahal tidak bisa mensejahterakan. Kemarin sudah saya ceritakan di awal, sebetulnya yang mensejahterakan itu, menciptakan lapangan kerja itu bukan pemerintah. Sektor swasta yang harus didorong. Regulasinya itu yang juga memang harus dirubah.
Sekarang pemerintah menciptakan lapangan kerja untuk PPPK, untuk PNS, sekian belas ribu, sekian ribu. Menurut saya secara teori itu agak kurang pas. Karena di dalam teori manajemen sektor publik, pemerintah tidak menciptakan kesejahteraan masyarakat. Dia hanya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan gaji pegawai-pegawai pemerintah itu sudah terstandar. Mereka tidak bisa memberikan kesejahteraan yang maksimal. Perhitungan kebutuhan hidup layak saja tidak bisa dipenuhi. Nah, kecuali sekarang konsisten sudah dirubah ketentuan keuangan itu dan memang pegawai sudah bisa merasakan sejahtera. Itu banyak. Saya ragu nanti lagi untuk akan pola lama akan berputar kembali. Jadi lingkaran permasalahan kepegawaian itu pada sektor publik akan kembali. Harusnya sekaligus dilakukan reformasi bahwa hilangkan jabatan eselon 4, eselon 3 dan bawah, kemudian yang ada adalah jabatan-jabatan menteri eselon 1 sama eselon 2. Pekerjaan yang di bawahnya yang operasional itu diberikan aja kepada pihak swasta dengan kontrak sekian, standar yang harus dihasilkan sekian. Seperti kalau Bapak Ibu berkunjung ke negeri Belanda barangkali gitu ya. Jangan berharap kita akan dijemput oleh pejabat Belanda. Kita pasti dijemput oleh swasta yang mendapat order dari pemerintah. Setelah rapat di kantor, baru kita dilayani oleh pejabat pemerintah, baik menteri, eselon 1 maupun eselon 2-nya. Jadi harusnya sektor publik ini kita rampingkan, betul-betul ramping, dan sektor bisnis, sektor swasta yang kita kembangkan untuk melakukan tugas-tugas yang diberikan kontrak yang menjadi tanggung jawab dari sektor publik. Swastanisasi murni itu secara teoritis seperti itu. Sehingga bekerja dalam struktur, kultur, dan prosedur ini tidak bisa mereka berbuat banyak. Takut salah. Bahkan pernah pada satu ketika orang menjadi bendahara itu takut. Tidak mau jadi bendahara karena takut. Nah, itu salah satu contoh yang kita alami sendiri ya. Bapak Ibu tahu ya. Waktu itu jadi pimpro, jadi bendahara, jadi ini pada takut ya. Ya, itu sampai di situ dulu saya jelaskan. Kalau ada yang bertanya silakan. Ya. Ada yang bertanya? Belum ada, Prof. Ya. Kalau tidak ada, saya akan tambahkan satu penjelasan bahwa sektor publik betul-betul secara teoritis harus dirubah administrasi dan manajemennya.
agar menerapkan New Public Management model Indonesia berdasarkan konstitusi kita. Seperti apa itu? Nah, itu harus dirubah. Walaupun konsep struktur, kultur, dan prosedur di dalam sektor publik itu tetap berlaku. Kalau tidak, nanti keuangan negara bisa berantakan. Karena keuangan negara tidak bisa kita limpahkan kepada sektor swasta. Di dalam penerapan sektor publik ini, standar yang harus dicapai itu adalah kepuasan masyarakat. Kepuasan masyarakat. Sehingga masyarakat puas ketika dilayani oleh sektor swasta atau bisnis yang memperoleh kontrak dari sektor publik. Karena dia lebih disiplin, lebih menerapkan tata kelola yang baik. Kalau pejabat publik itu agak gengsinya agak tinggi ya. Melayani masyarakat, bahkan dia yang ingin dilayani. Itu yang kondisi real yang ada. Secara turun-temurun masih terbawa seperti itu. Sehingga konsep di negara barat dengan pelayanan pada tataran masyarakat itu diserahkan kepada, dikontrakkan kepada pihak swasta, itu menjadi sangat relevan menurut saya ya. Ya. Saya ulangi, karakteristik utama dari New Public Management adalah perubahan lingkungan birokrasi yang didasarkan pada aturan baku menuju sistem manajemen publik yang lebih fleksibel dan lebih berorientasi pada kepentingan publik. Nah, kalau ini diterapkan, berarti seluruh aturan-aturan yang ada di masing-masing kementerian sekarang harus direvitalisasi sehingga betul-betul dia berorientasi pada kepentingan publik. Tapi kepentingan publik pun juga ada ketentuannya sehingga strukturnya dirubah di sana, kulturnya dirubah di sana. Strukturnya dirubah, kulturnya dirubah, prosedurnya juga dirubah. Prosedurnya dirubah itu bahwa eksekutif, terutama sektor publik itu biasanya dia berfungsi sebagai peran dalam eksekutif. Betul-betul dia sebagai eksekutor. Eksekutif itu sebagai eksekutor, pelaksana kebijakan. Pelaksana kebijakan itu diatur dengan standar operasional procedure. Itu yang harus dibuat. Sekarang saya melihat belum semua tugas-tugas yang dilakukan oleh kementerian sampai ke jabatan-jabatan yang ada sekarang, belum semua tersusun standar operasional prosedurnya. Sehingga bagaimana untuk mencapai tugas itu, dia staf itu boleh bekerja berdasarkan standar operasional prosedur. Tidak harus mengikuti jenjang-jenjang ke atasnya dan sebagainya. Sepanjang itu dipenuhi dan kebijakan publik ditetapkan untuk memenuhi standar operasional prosedur itu sudah bisa berorientasi pada kepentingan publik. Nanti ukurannya
setelah sektor publik melakukan pelayanan, masyarakat puas tidak? Itu ukurannya. Nah, kalau tadi saya katakan bahwa sektor publik itu jabatan-jabatannya dikurangi, dikontrakkan kepada sektor swasta dengan standar yang ditentukan, capaian kinerja, prosedur pelayanan yang ditentukan, akan lebih efektif, efisien, dan akan lebih baik. Karena sektor swasta itu betul-betul dia disiplin. Betul-betul dia punya niat melayani masyarakat. Tetapi kalau sektor publik, para pejabat itu pada umumnya pengen dihargai, dihormati, dan sebagainya. Sampai dengan kondisi saat ini. Nah, kita lanjutkan. Menurut pandangan manajerialisme, permasalahan birokrasi muncul bukan karena kesalahan dan buruknya undang-undang, kebiasaan atau program, melainkan karena manajerialnya yang buruk. Kenapa manajerialnya buruk? Karena warisan yang lama masih, yang eselon 1 mana mau melayani masyarakat? Harus dilayani oleh eselon 2-nya. Dilayani eselon 2-nya oleh eselon 3-nya. Eselon 3-nya oleh eselon 4-nya. Nah, karena sekarang eselon 3, eselon 4 sudah dihapus, pejabat tertentu itu melakukan tugas juga sama seperti itu, identik. Saya belum melihat ada perubahan. Hanya perubahan nama saja, ya. Nama saja. Bentuk realita seperti apa mereka lakukan itu belum. Apalagi sekarang nambah lagi pegawai sekian ribu, ya. Honor itu diangkat menjadi pegawai negeri atau minimal PPPK otomatis. Ini akan semakin bermasalah, semakin harus banyak dibahas. Sektor publik di Indonesia itu akan menuju kemana? Apakah dia masih tetap pada posisi implementator kebijakan, eksekutor, atau sama seperti ketentuan umum bahwa eksekutif bekerja sama dengan legislatif membuat kebijakan publik secara bersama-sama. Padahal secara teoritis, eksekutif, legislatif, dan yudikatif itu masing-masing berdiri sendiri. Tapi kenyataannya di Indonesia, legislatif dan eksekutif itu kolaborasi dalam menetapkan kebijakan publik. Sehingga di dalam eksekusinya juga sebagai eksekutif, sebagai eksekutor juga bersama-sama dengan legislatif dalam menyelesaikan proyek-proyek di daerah dan sebagainya. Sehingga mereka itu sering banyak sekarang yang kena masalah hukum, baik itu legislatif maupun eksekutif. Karena mereka sudah kolaboratif, ya. Nah, secara umum menurut saya regulasi sektor publik betul-betul harus dirubah secara mendasar sehingga memperoleh bisa menghasilkan kinerja kepuasan masyarakat.
Kepuasan masyarakat itu bisa dilakukan dengan cara menetapkan setiap kegiatan, setiap bentuk pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat, ada standar operasional procedure yang harus ditempuh. Walaupun Bapak dan Ibu sangat paham bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan itu bisa dilakukan kegiatan yang tanpa ada ketentuannya, kan panjang kebutuhan masyarakat bisa dilakukan dengan tanpa ada ketentuannya, tapi tetap melapor ke atasannya. Nah ini hal-hal yang memang perlu kita sempurnakan lagi sehingga tidak muncul bagian-bagian yang tidak nyambung antara satu dengan yang lain. Itu hal-hal yang penting yang hari ini kita bahas, bahwa sektor publik terikat pada struktur, kultur, dan prosedur, dan harus dilakukan penyempurnaan secara mendasar. Manajerialisme, permasalahan birokrasi itu harus pada manajemennya yang disempurnakan. Sekarang manajemennya tetap, sekarang yang diobok-obok bagian bawah saja. Manajemennya tetap. Menteri tetap seperti itu. Eselon 1 seperti itu, eselon 2 seperti itu, eselon 3. Nah ini yang diobok-obok ke bawah. Padahal dia tidak bisa berbuat apa-apa karena dia terikat pada struktur, kultur, dan prosedur. Hanya perubahan sekarang itu hanya perubahan pura-pura, nama saja yang berubah. Pejabat tertentu. Nah, tertentu apa? Tugasnya apa? Mana rinciannya? Mana SOP-nya? Belum ada kan? Ya. Beberapa kementerian masih. Ada yang sudah, ada yang belum. Ya. Nah, seperti apa mereka? Nah, masih ada yang rancu, masih ada yang bingung, masih ada yang belum. Nah, ini kondisi ini yang menyebabkan sektor publik kita masih rancu sampai dengan saat ini. Ada yang bertanya? Ada yang mau didiskusikan? Ya, baik Bapak dan Ibu, kalau tidak ada yang didiskusikan, pertemuan hari ini pada jam 17.30 kita akhiri. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Sehat selalu ya, Prof. Sehat selalu, Prof. Ya, amin. Sehat selalu juga teman-teman semuanya. Sama-sama. Yang benar. Boleh ya video pada dimatiin. Bu Mam lagi di jalan, Bu Mam. Ya, Mbak Eva, jangan pulang. Enggak ada yang jalan ke hatimu. Eva, 11 tahun nggak ketemu nih. Aduh, senyumnya Pak Fajar tuh langsung ketawa, Fajar ngelihat ada orang bicara hatimu langsung ketawa. Masuk tuntar. Bu Dewi mana nih? Bayangin dia lagi berjalan ke hatinya siapa gitu kayaknya sih. Tapi itu ketawa langsung. Izin live ya. Ya, amin. Sepedaan ya? Nanti jam 7. Jam 7 Pak. Siapa? 7 lagi ya. Iya Pak. Iya Pak Ketua. Di live ya. Pak Ketua. Assalamualaikum, izin live. Oh, tadi ada yang nyebut nama aku malah live gimana sih? Ibu cantik. Izin live Bu Dewi, masuk lagi nanti kita. Loh. Udah selesai kuliahnya ya?
Nggak ada suara Pak Haji, jadi udah pada live aja. Masih menunggu sesi Pak Haji. Nah, Oh, iya. betul, kalau ada Pak Haji nggak jadi live ini. Maaf ya Pak Haji, Bapak Ibu, silakan. karena Pak Haji udah datang, saya live ya Bapak Ibu. Gitu Assalamualaikum. dong Mbak Dewi, kayaknya sentimen Mbak banget Dewi sih tega sama Pak Haji. Iya memang. Mbak Dewi baiknya cuma sama Mas Fajar aja. Nah, Kayaknya jealous nih. Saya emang nggak boleh sama berdua. Mam, Cie, berjalan cie, ke Mbak hatinya, Dewi. hatinya Bu Dewi tuh. Ternyata Mbak Dewi baiknya sama Pak Fajar dong. Iya ketahuan kok itu. Jangan gitu dong, Mam. Jadi rahasia Kayaknya umum ini itu Bu. Aku sama analisa kamu kan, mendalam beberapa waktu nih kayaknya. Mam. Aku sama Pak Fajar baik, sama dirimu kan baik sekali. Jangan gitu dong. Cie, kalau sama Pak Haji kurang baik. Sama Pak Haji, sama Pak Haji baik juga. Ya kan Pak Haji? Jadi Masa Umam baik bukan sama bukan Pak aku yang Fajar cemburu. kurang. Bu Dewi yang cemburu kalau aku udah ketemu Mas Fajar. Berarti ada apa-apanya. Aku kemarin sama Mbak Dani loh. Aku izin live ya. Oh, Bu Dani Oh, Farid. Ya. Oke, Bu, kita live ya, Bu. Pak Fajar udah ada, Pak Fajar. Tuh kan? Cie, Tuh, bener tau Bu. langsung grogi. Pak Haji. Baru begitu langsung Mbak Dewi Pak grogi. Haji itu bukunya dibagi-bagi dong, Pak Haji. Mbak Dewi. Aduh, capek deh. Mbak Dewi. Bu Ma, mampir lagi dong. Siap. Insya Allah kapan-kapan. Lagi capek kan badannya, ntar Oke. gratis pijit. Izin live ya. Iya, mau dong. Tunggu De Arif, Mbak. Ya, next time. Kalau Iya, Dek. nggak sama De Arif nggak bisa nyampe situ. Kenapa? Ya harus dibuat begitu, Mbak. Berang dirimu sampai mana-mana sendiri ke rumahku pakai De Arif. Nah itu ada bedanya soalnya kalau ke tempat dirimu ya sama De Arif gitu. Oke. Oh ya, kopi Padang. Gitu, Ya. Mbak. Yowis Mbak. Di end ya. Kok Ya, aku ya. nggak Ini anaknya, Mbak, dimintain De Arif, Mbak. video yang kemarin ya? Videonya gede banget. Kenapa tuh De Arif kayaknya kusut banget sih De Arif? Kenapa Mbak? Kan belum keluar, Mam. Udah lama Itu dia matanya keluarnya kenapa pas sih? Ada kemarin. hitam-hitamnya tuh. Enggak, itu apa? Enggak, makanya itu loh kenapa ada hitam-hitamnya? Bayang-bayang kali. Kurang istirahat Mbak. Bayang-bayang tuh. Kirain habis kejebot Bayang-bayang. apa gitu. Bayang-bayangnya siapa sih di Arif itu? Cie. Aduh, berat. Berat Mbak gajinya Pertanyaan berat, jawabannya Mbak Dewi katanya. Di Arif, rindu itu berat. Cukup aku aja yang menanggung. Ya wis, rindunya Mbak Dewi ke Pak Fajar udah berat. Gara-gara nggak pernah ada kelas tatap muka nih. Iya, Aduh, dong mukanya ditatap. Dek, ayo dong besok ketemu yuk. Bang Boris mana nih? Kafe kita udah buka belum? Buka. Besok ya Mbak ya. Besok awak kuliah ke kampus lah. Iya. Hah? Bu Mam, ada buku yang harus diambil ya? Biar dulu. Belum. Makan kepiting Mbak. Masih dalam proses bukunya Prof. Aris. Makan kepiting di Bintaro enak loh. Waduh. Di Pasmod. Biar nambah stamina nih Mbak. Waduh. Makan Mana tuh? apa ini? Bakmi Jogja itu loh, Mam. Ada yang asli Jogja loh, Mam. Enak, Mam. Gitu ya. Hujan-hujan, Mam, makan bakmi. Bakmi Gunung Kidul. Cita-cita kita belum terlaksana tuh di Arif sama Bang Boris. Ya, ayo Mbak. Seafood di Besok dekat kampus. Yang makannya tanpa piring digelar di atas meja tuh. Iya, sampai kampus ada Mbak. Serius, Mbak Dewi di dekat kampus ada loh Mbak Ya Dewi. udah, yuk, kapan? Enggak, Deng. Mbak Dewi. Pacarku mau dateng, Bu Mam. Oh yes. Ojo ditinggal nih gitu. Iya, ntar Bahaya, malam soalnya dateng dia.
Ya udah wes, nggak usah lah dirimu dulu. Ya udah Mbak. Ya tapi Malam kalau ini, diundang kan aku ngajak dia. Mbak, nanti host Mbak aja ya Mbak ya. Mbak Mam. Iya, ayo. Dewi, kalau nggak Mbak Dewi Boleh. host. Soalnya Recordnya. malam Sabtu ini Mbak. Emang kenapa malam Sabtu? Ada apa dengan malam Sabtu? Malam Minggu. Aduh. Emang kenapa kan malam Sabtu sama malam Minggu paling jauh-jauh sama Bu Mam. Jauh-jauh kemana-mana juga sama Bu Mam. Enggak lah. Ini nanti mau keliling dulu ya Mbak. Ya Mbak. Gimana Mbak? Oke. Keliling kemana? ON dulu Mbak. Cari makan dulu juga Mbak. Payah anak kos. Iya Mbak. Oh. Bu Mam itu dong Bu Mam pengertian sama anak apa ya? Bingung aku. Oh dia mah adik Mbak. Oh adik ya. Anak terlalu. Adik yang baik hati dan tidak sombong. Nah, oh itu ya udah. Rajin menabung pangkal kaya. Di Arif tunggu GoFood-an ya dari Bu Mam ya. Nggak usah keluar lah orang kita. Paling Mbak, biasanya datang. Ngapain? Pakai dikirim. Iya. Cuman ini Mbak belum bisa bergerak kemana-mana lah. Kenapa nggak usah bergerak? Iya, fokus apa dulu Mbak? Apa? Ada kerjaan yang nggak bisa ditunda. Yang jelas. Ya. Yang kerjaannya jelas. Yang berat adalah melakukan seleksi pada para calon. Bu, kita bantu nanti. Dia yang sponsorin kita makan di mana. Kita bantu untuk menjadi juri. Oh iya, dibawa satu-satu gitu kan. Yang ini gimana gitu Mbak ya. Gitu. Ya betul. Nanti kita jadi jurinya deh, gratis pokoknya. Yang penting makan apa tadi, kepiting ya? Kepiting tumpah. Ya ampun Mbak Dewi. Yes, yang penting bawa omega 3. Oke, kasih ke aku aja, aku nggak masukin. Ya. Tadi telepon Pak Supri. Jam 7 ya. Ya. Di Arif, aku co-host saja nggak masalah. Kan co-host masih bisa ngapa-ngapa. Tapi kalau di Arif keluar hostnya, dirimu jadi host Mbak. Oh dia mau keluar?